Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berzikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shalatu wassalamu ala sayyidina waladi adnan sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi zawil fadli wal irfan. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Amma ba'd. Tua DKM Jami Baitur Rahman Saifuddin MPD Hafidhullah, para asatiz Dr. Kamaluddin MA, Ustaz Babas Basyiri MPD, alhamdulillah dari DMI juga alhamdulillah hadir. Ada Bapak Ustaz Ansori, Ustaz Ji Saifuddin, alhamdulillah bisa hadir, dan semua para kiai, para ustaz dan hadirin hadirat yang alhamdulillah pada subuh ini kita selain bisa berjamaah salat subuh juga dilanjutkan dengan pengajian rutin kita. Mudah-mudahan semuanya yang hadir tempat yang mulia ini mendapatkan curahan rahmat, ridha dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya kita membaca umul kitab, mudah-mudahan ilmu yang kita kaji ini betul-betul ilmu yang membawa manfaat dan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kurang sehat ada saat ini yang di rumah atau yang di rumah sakit, ya, kita doakan ada keluarga dari Ibu Nuri yang kurang sehat, mudah-mudahan kita doakan biar sembuh. Juga ada kita dengar Bapak Kiai Haji Dr. Mahfud Anwar, ya, katanya kena COVID juga, mudah-mudahan kita doakan biar segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah ya meninggal dunia, baik yang lama maupun yang baru, mudah-mudahan oleh Allah menjadikan min ahlil khair wa min ahli sa'adah min ahli jannah. Yang sedang usaha Allah mudahkan usahanya, yang sedang berjuang dengan Allah, madrasahnya, sekolahnya, majlis taklimnya, untuk pesantrennya, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah perjuangannya. Dan COVID-19 ini mudah-mudahan segera disirnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga negara kita ini ingin menjadi baldah thayyibah wa rabbun ghafur bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Hadirin hadirat yang terhormat, mari kita kaji kembali firman-firman Allah dalam surah At-Taubah, di mana kita akan kaji sekarang surah At-Taubah ayat 8 Kaifa wa iyazharu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ونفصل الآيات لقوم يعلمون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kaifa, bagaimana,
yakunu lahum ahdun, yakunu ada lahum bagi mereka ahdun suatu perjanjian, wa iyazharu alaikum, dan jika berhasil alaikum atas kalian. Yazfaru artinya mereka berhasil, lakum bagi kalian, bikum dengan kalian, la yarkubu mereka tidak memperhatikan, yura'u artinya memperhatikan, fikum pada kalian. Illan ay korobatan, kepada kerabat, yakni sanak famili. Wala zimmah, dan tidak memperhatikan pula kepada janji, ay ahdan artinya suatu janji. Bal yu'dzukum, akan tapi mereka menyakiti kalian. Mastata'u semampu mereka. Wa jumlatu syarti halun, adapun jumlah syarat, ya ada wa iyadharu in, ini harfu syarat, halun kedudukan sebagai hal. Yurdunakum bi afwahihim, mereka membuat keridhaan kepada kalian, bi afwahihim dengan mulut-mulut mereka, bi kalamihim al-hasana, yakni dengan ucapan mereka yang bagus. Wa ta'ba qulubuhum, dan enggan qulubuhum hati-hati mereka, al-wafa'a untuk memenuhi bihi dengan janjinya. Wa aktsaruhum fasikun, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Naqiduna lil ahdi, mereka melanggar lil ahdi bagi janji. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mari kita kaji, kita tadaburi, di mana dalam pengajian kita yang relatif singkat ini, ya, kena kaitan dengan ya waktu, tapi insya Allah minimal ada 3 hal yang positif dalam pengajian ba'da subuh, khususnya ya kali ini. 3 hal yang positif itu yang pertama, bahwa kita telah membaca ayat-ayat Al-Quran dulu sebelum kita kaji tafsirnya, di mana ayat-ayat Al-Quran yang kita baca tadi insya Allah minimal dalam satu hurufnya itu akan kita raih minimal 10 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara harfan min kitabillah falahu bikulli harfin hasanah wal hasanah bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Rahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah, yakni Al-Quran, maka baginya satu kebajikan, dan satu kebajikan ini Allah lipat gandakan pahalanya menjadi 10.
Kata Nabi, aku tidak berkata alif lam mim satu huruf, tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Hadis dari Imam Tirmizi, dan ia berkata hadis ini hasan sahih. Yang kedua, selain kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang ya satu hurufnya aja sampai 10 pahala. Tadi yang kita baca berapa huruf ya, beberapa ayat tadi, tentu insya Allah ini akan nambah-nambah pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga insya Allah dengan kita membaca ayat Al-Quran tadi, apalagi dengan mengkaji tafsirnya, ini akan memberikan syafaat kepada kita di yaumil qiyamah kelak. Ini berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Umamah namanya. Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih." Bacalah oleh kalian Al-Qur'an, karena Al-Qur'an yang kita baca di dunia ini nanti akan memberi syafaat, akan membantu, menolong kepada para pembacanya pada hari kiamat kelak. Mudah-mudahan dengan kita rajin membaca ayat-ayat Al-Quran, mudah-mudahan Al-Quran yang kita baca ini memberikan syafaat kepada kita semua di yaumil qiyamah kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi positif yang pertama dalam pengajian kita ini ya, selain kita sholat berjamaah tadi subuh yang dikatakan pahalanya seperti ya ibadah sunat semalam suntuk, man sholat subha fi jama'atin faka'annama sholat layla kullah ya. Tambah kita sujud tilawah juga luar biasa fadilah dan pahalanya. Di dalam Sunan Abu Dawud diriwayatkan setan ini, iblis, ketika kita sujud tilawah ini dia nangis terseduh-seduh ya, sambil berkata dulu ketika ya iblis ini disuruh sujud penghormatan kepada Nabi Adam, Pak Aba, dia enggak mau karena sombong ya. Ya, falinar, maka aku menjadi ahli neraka. Sementara anak Adam disuruh sujud tilawah, disyariatkan sujud tilawah, mereka mau lahumul jannah, maka mereka ini akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada hadisnya di Sunan Abu Dawud. Ditambah lagi dengan kita baca Al-Qur'an tadi akan berlipat ganda pahala dari Allah. Selanjutnya yang kedua adalah kita juga akan tadabbur Al-Qur'an, di mana tadabbur Al-Qur'an ini adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Saya teliti dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan pentingnya tadabbur ini ya, tidak kurang dari ya 3 ayat. Yang pertama dalam surah An-Nisa 82, yang kedua dalam surah Shad ayat 29, dan yang ketiga ada dalam surah Muhammad ayat 24. Bahkan dalam surah Muhammad 24 ini sangat keras tentang perintah tadabbur ini, dan orang yang tidak mau merenungkan isi kandungan Al-Qur'an dipandang orang yang hatinya sudah terkunci dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bunyi ayatnya, afala yatadabbarunal qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Ini luar biasa. Alhamdulillah dengan kita mengkaji tafsir Al-Qur'an ini tentunya ingin juga mendapatkan katakanlah pemahaman yang mendalam ya tentang ayat-ayat Al-Qur'an. Dan yang ketiganya, di dalam kajian kita ini insya Allah juga akan ada tanya jawab di akhir pengajian, sehingga barangkali di antara bapak atau ibu ada masalah-masalah keagamaan yang mungkin ya ada ganjelan, kurang jelas, kurang paham,
insya Allah kalau saya bisa menjawabnya, bisa kita tuntaskan, berikan pencerahan-pencerahan, sehingga minimal ada 3 hal tadi yang positif ketika kita hadir dalam pengajian ba'da subuh kali ini. Pertama, fadilah dalam bacaan Al-Quran. Yang kedua, fadilah dalam tadabbur Al-Quran. Yang ketiganya akan menambah wawasan ilmu kita dalam kajian keislaman. Dan wawasan keislaman yang kita kaji yang semakin dalam dan luas ini, insya Allah membawa kita menjadi orang yang terbaik di muka bumi. Berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki dengan menjadi orang yang terbaik, maka Allah akan pahamkan dengan mendalam fiddini, dalam soal keagamaan. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita terjemahkan tafsirnya dan uraikan ayat yang kita baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini ya berkenaan dengan orang-orang musyrikin, kafirin yang ya tidak sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka apabila membuat sebuah perjanjian, mereka tidak ada perhatian ya kepada umat Islam, bahkan tidak ada perhatian kepada korobah kaum kerabatnya, bahkan wala zimmah ini ayat ahdan, tidak mempedulikan kepada janji yang sudah disepakati. Bal yu'zunakum mastata'u, akan tapi mereka ini selalu mengganggu kepada kalian, yakni kepada umat Islam. Yurudunakum biafwahihim, mereka memang kalau bicara bikalamihimul hasan, memang ucapan mereka indah, baik ya ucapannya. Wa ta'ba qulubuhum, tapi kalau dalam hatinya mereka enggan al-wafa bihi, yakni memenuhi kepada janji. Bahkan dinyatakan di akhir ayat ini, wa aksaruhumul fasikun, kebanyakan mereka adalah fasik, yakni naqiduna lil ahdi, melanggar kepada janji yang sudah disepakati. Ini tentunya sifat-sifat yang buruk seperti ini, termasuk naqidun lil ahdi, melanggar janji, harusnya kita ya jauhi supaya jangan sampai tergolong munafikin, orang-orang yang munafik ya. Mungkin saya ingatkan termasuk diri saya sendiri bahwa tanda orang munafik kata Nabi ada 3. Idza haddasa kadzaba, apabila bicara suka dusta yang bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji suka menyalahi, mengingkari. Wa idza tumina khana, dan apabila diberi amanah dia hianat. Itu semuanya kata Nabi tanda-tanda munafikin. Nauzubillah min zalik. Kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Ishtaru bi ayatillah Al-Qur'ani ya. Ishtaru, mereka telah menukar. Asalnya ishtaru ini membeli ya. Ana ashtaril mauz, saya membeli pisang. Ya, namun ketika membeli itu ada pertukaran di situ. Yang satu menyerahkan uang, yang satu yang menyerahkan pisang misalnya, ketika membeli pisang. Jadi ada pertukaran. Di sini ishtarau, mereka telah menukar bi ayatillah, dengan ayat-ayat Allah Al-Qur'ani, yakni Al-Qur'an. Samanan qalila, dengan harga yang sedikit, minad dunya, dari dunia. Artinya
tarakut tiba'aha, mereka telah meninggalkan mengikutinya. Ha ini mu'annas kembali kepada ayatilah, ayat-ayat Allah, dan alifnya enggak dibaca, enggak taraku ittiba'aha, karena disebutnya ini masuk ke hamzah wasal ya, ketika terjepit dengan lafaz lain, jadi harus tidak dibaca. Bait nazam maksudnya dikatakan subutu hafil ibtida qadil tuzim kahadfi hafi darjiha ma'al kalim. Allah atau bait alfiyahnya dikatakan lil wasli hamdun sabiqun la yasbutu ila idam tudilahu kastasbitu wa huwa li filin madini tawa'ala aksara min arba'atin nahun jala. Artinya kalau di waqaf bacanya taroku ittiba'ah, tapi kalau di wasal disambung bacanya tarokut tiba'ah. Artinya apa? Taroku mereka telah meninggalkan, ittiba'ah mengikutinya, mengikuti ayat-ayat Allah yakni Al-Qur'an tadi. Lisyahawati wal hawa, ya, lisyahawati wal hawa karena ya hawa nafsunya, karena syahwatnya dan hawa nafsunya. Fasaddu an sabilihi, maka mereka telah menghalang-halangi dari jalannya. Aidinihi artinya agama Allah. Innahum sungguh mereka, sa'a ditafsirkan dengan bi'sa, seburuk-buruknya, maka nu ya'malun, apa yang mereka lakukan, bihi dengannya, ya, amalhum amal mereka, haza ini. Artinya Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang telah menukar ayat-ayat Allah ini Al-Qur'an dengan dunia yang sedikit, ya, ulama menjelaskan walaupun misalnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk diselewengkan, disimpangkan demi untuk meraih amplop, walaupun katanya amplopnya 1 M bahkan 1 T, itu dipandang kolil, dipandang sedikit dibandingkan dengan katakanlah kalau dia istiqomah dengan apa yang ada dalam ayat Al-Quran tadi, pahala yang akan diraih di akhirat kelak. Jadi walaupun bagaimana banyaknya materi duniawi, supaya dia melenceng dari akidah Islamiyah yang sebenarnya, ya, nanti dikasih fulus dengan sekian miliar, sekian triliun, itu tetap aja dikatakan samanang kolila, harga yang sedikit. Karena kalau dibandingkan dia dengan ketika istiqomah memegang ajaran Islam dengan sungguh-sungguh, nanti pahala dari Allah di akhirat kelak luar biasa banyak. Sehingga kenikmatan duniawi ini bisa dikatakan ya cetek saja. Saya membaca sebuah hadis di dalam kitab Al-Jami'us Shaghir fil Ahadits Al-Bashir An-Nazir karya Imam Jaluddin As-Suyuti rahimahullah yang wafat 911 Hijriah di Mesir, yang di dalam kitabnya itu tidak kurang 10.000 hadis karena pendek-pendek hadisnya, dan kitab hadisnya menggunakan alfabetis abjadiyah, ya. Beda dengan di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Ibnu Majah yang menggunakan bab. Kalau di Kutubus Sittah tadi kan bab toharoh, bab sholat, zakat, puasa terus. Kalau di Al-Jami'us Shaghir itu menggunakan bab alif, bab ba, bab ta, bab sa, sehingga mana hadis yang huruf pertamanya alif dikumpulin di situ, tanpa peduli hadis ini sedang menceritakan toharoh atau menceritakan puasa atau menceritakan haji. Yang penting awalnya alif, kumpulin aja di bab alif. Demikian juga kalau awalnya huruf ba, dikumpulin di huruf ba. Itu ada di dalam kitab Al-Jami'us Shaghir tadi. Nah, saya baca di situ bahwa
perumpamaan nikmat dunia dengan nikmat akhirat oleh Rasulullah SAW diumpamakan kaman yamshi ala sahilil bahr, seperti orang yang berjalan di pinggir pantai. Summa adkhala usbu'ah, kemudian laki-laki yang datang ke pinggir pantai itu memasukkan ujung jari ke air yang ada di pantai tadi. Summa naza'ah, kemudian dicabutnya. Kata Nabi, fama baqiya dunya, maka kalau misalnya air yang nempel yang ada di ujung jarinya, itulah kenikmatan dunia. Sementara yang air yang tersisa yang ada di pantai tadi, di lautan tadi, itulah kenikmatan akhirat. Jadi bandingannya antara nikmat dunia dengan kenikmatan akhirat ini seperti, yaitu kalau yang dunia seperti air yang nempel di ujung jari, sementara air yang tersisa itulah kenikmatan akhirat. Maka alangkah bodohnya kalau orang mengejar nikmat duniawi sementara mengabaikan nikmat ukhrawi. Nauzubillah min zalik. Maka orang yang menukar, suka memelencengkan ayat-ayat Allah Ta'ala tadi, itu dikatakan sebagai orang yang telah menukar ya dengan harga yang sedikit. Dikatakan innahum sa'a ma kanu ya'malu, itu perbuatan yang sangat buruk. Kemudian kita lanjutkan, la yarqubuna fi mu'minin illa wala zimmah, mereka tidak memperhatikan pada orang yang beriman, baik kaum kerabatnya juga tidak memperhatikan kepada janjinya. Wa ulaika humul mu'tadun, dan mereka itu adalah orang-orang yang melampaui batas. Fa in tabu wa aqamus shalah, maka jika mereka bertobat dan mendirikan sholat, wa atawuz zakah, dan menunaikan zakat, fa ikhwanukum, maka saudara-saudara kalian. Ai fahum ikhwanukum, maka mereka itu adalah saudara-saudara kalian. Fid dini, dalam agama. Wa nufassilu, dan kami merinci. Nubayyinu, kami menjelaskan al ayati, ayat-ayat, liqaumi ya'lamun, bagi kaum yang mengetahui. Ay yatadabbarun, bagi mereka yang mau mentadaburi, menghayati, memahami isi kandungannya. Ayat ini jelas kalau mereka sudah bertobat dari kesalahan-kesalahannya, mau ibadah sholat, menunaikan zakat, berarti mereka saudara kita dalam agama kita. Dan Allah jelaskan ayat-ayatnya bagi orang yang mau mengetahui dan mentadaburi firman-firmannya ini. Insyaallah kita lanjutkan nanti, wa innakasu aimanahum. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kita akan lanjutkan dengan tanya jawab agama. Insyaallah mungkin di antara Bapak atau Ibu ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Haji Amin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya akan tanyakan yaitu mengenai masalah ijab kabul zakat fitrah. Ya. Ijab kabul zakat fitrah, kalau tidak ada panitianya, itu zakat fitrah ya, di musola tidak ada panitianya. Antara si A dengan si B, si A ijab kabulnya kepada si B ijab kabulnya kepada si A. Nah, tapi zakatnya itu ditampung, itu dikumpulin. Gitu. Nah, itu gimana hukumnya? A kepada B, B kepada si A. Ya, bergantian. Gimana hukumnya? Itu sah atau enggak? Ya, zakat fitrah ya.
Baik, itu aja. Pak Haji Armani, ada yang ditanyakan Pak? Ustaz Armani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan Pak Kiai, kan besok ini tanggal 1 Rajab. Ya, ada hadis yang mengatakan dalam hadis itu puasa Rajab Kamis pertama. Apa ada tanggal 1 Rajab atau Kamis pertama? Ya, hadisnya aku ini. Bagaimana bunyi hadisnya Pak? Hadisnya man shoma awal khamisin min Rajab karena hakon Allah ayyudkhilal jannah. Terus rawinya siapa? Ya, di kitab itu ya bernasihin. Dulu nasihin. Ya. Baik. Ada dua pertanyaan ya. Dua penanya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama dari Bapak Amin. Jadi yang saya tangkap pertanyaan beliau itu begini, ya kaitan dengan zakat fitrah. Zakat fitrah itu kata beliau di sebuah mushola karena nggak ada ya panitia khusus. Jadi katakanlah si A yang datang membawa zakat fitrahnya diterima oleh si B yang ada di mushola. Ya mungkin si A berkata ini, saya niat zakat fitrah untuk diri saya atau dengan keluarga saya, si A, si B. Nah kemudian oleh si katakanlah yang ada di mushola tadi B diterima, saya terima zakat fitrahnya Anda ya, mukanya kobil tuh lah ya. Kemudian tadi dibalik itu dari B kemudian kepada si A. Ya, katakanlah saya bawa beras, ini Pak Salam juga bawa beras gitu kan ya. Oh sama-sama bawa beras. Iya, sama-sama bawa beras. Datang ke mushola. Yang selesai gitu, contohnya gitu. Oh jadi masing-masing Masing-masing bawa. si A dengan si B itu ceritanya bawa beras ke mushola. Nah, ya ini yang si A ingin diterimakan sama si B juga ingin diterima ya, oleh si A yang sama-sama bawa berasnya. Pertanyaannya apakah semacam ini sah enggak zakat fitrahnya? Ya, jadi masalahnya ini kan zakat fitrah ini diserahkan ya kepada yang nanti yang mustahik ya, yang mustahik itu yang berhak menerima zakat fitrahnya, karena kan enggak semua orang berhak menerima zakat fitrah ini. Beda dengan mungkin kalau sedekah atau infak ya bisa aja ya. Kalau masalah zakat ini ada ketentuan khusus gitu ya. Jadi yang menerimanya ini juga ya harus orang yang tentunya ada berhak, atau misalnya ada amilin yang nanti menyalurkan kepada orang lain. Jadi tidak istilahnya kepada sembarangan orang tadi. Itu oleh karena itu supaya tidak istilahnya ada keraguan seperti ini ya, harusnya ada orang yang memang disiapkan di situ untuk menerimanya dan nanti bisa untuk menyalurkannya kepada yang lain ya. Kalau tadi mungkin panitia ada,
Ya. Di saat itu karena nggak ada panitia, mungkin asal ijab kabul aja kan gitu. Mungkin beras mungkin ditaruh di musola gitu, Berasnya ditampung berasnya. iya kalau begitu gimana tuh mau ini mah karena nggak ada panitia cuma berdua-dua kan dapat dibahas dulu tadi Iya. nggak dikumpulkan gitu nggak dikumpulkan pas makan serahkan di musola umpamanya di ke panitia gitu gimana ijab kabul begitu. Ya, jadi nanti ke panitia juga di situ nanti akan menerima. Ya kita udah terima tuh. Masing-masing berdua udah terima simpan tuh di panitia tuh kan itu ada kita nggak pulang udah berat tuh gitu. Itu udah ngerikan kita kami kan udah tuh. Cuma kita berdua tadi tuh saling ijab kabul. Nanti mau pulang simpan deh. Musola di panitia lah kan gitu. Ya. Baik ya. Jadi ini memang ya ada masalah yang baru ya, baru saya dengar seperti ini gitu. Jadi ada dua orang datang ke musola, kedua-duanya bawa beras dan saling ijab kabul antara keduanya. Saya zakat fitrah ya. Nah zakat fitrahnya itu kepada yang orang ini kalau kabul berarti kan saya terima ya zakat fitrah Anda. Ya, pengurusnya 2 orang ya. Ya, yang jelas ya zakat fitrah ini harus ada yang ya nerima ya, dan si yang tadi nerima ini hanya sekedar mungkin ketitipan aja, karena nanti diserahkan kepada yang mustahiknya, bukan akhirnya bukan tukar ini kan, bukan tukar beras itu ya, tapi diserahkan ya ke musola itu kan, hanya sekedar dia menyerahkan saya mau zakat fitrah, cuma nggak ada ya panitianya ini ya, jadi hanya sekedar mungkin titip gitu ya, hanya biasa saya suka panitia mah ada ya. Saat itu panitia lagi nggak ada tuh, hanya yang tadi tuh yang pintakan tuh. jadi panitia mungkin lagi kemana, kemudian ada 2 orang yang datang ya, akhirnya bagaimana Iya, karena di musola beras kan tinggal dibawa pulang nggak dibawa pulang makanya nanti yang ngatur tetap panitia gitu. ya. Jadi hanya menyerahkan nih beras saya terima dulu ya. Ya. Ini juga beras saya terima ya. Simpen dari pojokan. Di pojokannya ya, disimpan. Ya. Jadi hanya saling tukar ya, beras tadi. Tapi nanti yang si panitia datang berarti baru diserahin lagi kepada mustahiknya. Ya. Bisa begitu ya. Ya kalau misalnya sekedar titip lah gitu ya, menyerahkan, tapi nanti diserahkan lagi pada panitia yang sudah ditugaskan gitu. Ya mungkin masih bisa ditolel kalau gitu. Tapi jangan sampai berasnya dibawa lagi tukar beras. Iya. Iya. Haji Amin udah paham kan? Iya, begini kan oke. Jadi si A dengan si B masing-masing punya beras tuh. Iya. Saya zakat fitrah, tolong diterima gitu. Iya. Masalah juga menyerahkan kepada saya zakat fitrah tolong diterima. Gitu. Terus udah diterima ya berasnya mah kumpulin gitu. Nanti pada waktunya akan disalurkan ke yang berhak menerimanya, mustahik. Ini masalah ijab kabulnya sah enggak gitu. Masalah ijab kabulnya. Jadi banyak orang miskin orang kaya. Iya, katakanlah orang yang dia juga bisa doa, kita juga bisa doanya gitu kan. Iya. Orang yang ngerti gitu. Cuma
kepada yang mampu itu ya, yang mampu berarti si kabulnya itu ya nggak bisa ya, kecuali kalau hanya sekedar ya titip gitu kan. Nanti ketika ada ya panitianya disampaikan lagi ya kabulnya. Kalau nggak ada panitianya sama sekali itu nggak membentuk panitia. Jadi ini hanya saling tukar aja itu ya. Akhirnya setelah saling tukar itu disimpan aja gitu. Iya, dikumpulin gitu. Berasnya itu dikumpulin. Ya, yang penting dalam masalah zakat itu kan ada nawaitu ya, ada ya niat bahwa saya melakukan zakat fitrah karena Allah Subhanahu wa taala. Cuma ini mungkin hanya ya seperti sebagai saksi ketika dia mengungkapkan niatnya itu. Ya kalau misalnya sebagai saksi aja sebagai mengungkapkan niat zakatnya, cuman nanti ya tentunya oleh yang istilahnya menerimanya itu sebagai mustahikinnya lah. Jadi berarti ada kabulnya di situ. Jadi yang nerima itu kalau nggak ada panitia itu kan berarti yang nerima si berasnya. Saya terima misalnya zakat dari ya bapak ini. Ya, karena nggak ada panitia kan di situ. Jadi yang nanti kalau ini sekedar sebagai saksi, sebagai menyalurkan zakat fitrah, dan nanti yang nerimanya itu berarti kan yang ngambil nerima berasnya. Saya kabul, saya terima. Ya itu oke, baru nggak ada masalah kalau seperti itu. Sama Kiai, saya lebih daripada begitu mending langsung kita mustahik aja ya. Ya langsung ke mustahik aja, langsung. Ya, jadi ribet ya, maka bisa langsung ke mustahik aja. Si mustahiknya yang kabulnya yang menerima, kita yang ijabnya si mustahik ya saya terima zakat fitrah bapak atau ibu dan itu lebih praktisnya lah. Kemudian kita lanjutkan ada pertanyaan kedua dari Bapak dan Armani. Bukan di ini Bahjatul Wasail kitabnya. Dari kitab apa? Bahjatul Wasail. Ya, kitabnya kita terjemah. Ya. Jadi bunyi hadisnya tadi itu barang siapa yang puasa di bulan Rajab hari Kamis. Di sini hadisnya mantoma awal Kamis min Rajab karena hakon alwahi ayyud ilal jannah. Ya, barang siapa yang puasa bulan Rajab pada awal Kamis maka ya hak bagi Allah, ya artinya ada kewajiban bagi Allah memastikan untuk masuk ya surga orang itu. Kitabnya Bahjatul Wasail ya. Ya, jadi ini kitab yang enggak populer ya di dalam kajian hadis-hadis Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan enggak jelas ininya rawinya siapa, enggak ada perawinya ya. Jadi untuk melacak itu kalau misalnya di Rawahu Bukhari, Rawahu Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Baihaqi atau Abu Ya'la dan yang lain-lainnya agak mudah gitu untuk melacak ke kitab aslinya untuk kita kaji mengenai bagaimana kedudukan hadisnya. Tapi kalau cuma Rasulullah bersabda begini-begini, ini menjadi enggak jelas gitu ya hadis nabinya ini. Dan sebagai informasi
memang ada hadis-hadis yang berkaitan dengan Rajab ini di dalam kitab Durratun Nasihin ya, yang beredar juga di tengah masyarakat. Namun sebagai informasi bahwa ada seorang ya katakanlah ya dokter ya, namanya Dokter Lutfi Fathullah dari Jakarta ini, yang beliau menyusun disertasi untuk gelar doktornya itu mentahrij hadis-hadis di kitab Durratun Nasihin ini ya. Beliau doktornya di Malaysia. Saya alhamdulillah punya bukunya ya, dan ketika saya dulu tes kaitan dengan ulumul hadis di UIN Syarifatullah Jakarta tahun 2008 yang lalu, karena untuk ya kesahan gelar doktor di bidang tafsir hadis, jadi beliau yang uji saya. Rupanya beliau memang ada kepakaran di bidang hadis, dan disertasinya itu mengenai tahrij hadis-hadis kitab Durratun Nasihin. Kalau saya disertasinya kaitan dengan kajian tafsir ya. Disertasi saya judulnya upaya klarifikasi ayat-ayat Al-Quran yang terkesan kontradiktif, kajian terhadap tafsir Mafatihul Ghaib karya Imam Ar-Razi. Kalau beliau tahrij hadis Durratun Nasihin. Nah, setelah ditahrij itu dan disertasinya sudah jadikan buku, saya beli bukunya, itu hampir separuh dari kitab Durratun Nasihin tadi ya, rupanya banyak hadis-hadis yang dhaif dan maudhu atau yang palsu ya. Jadi oleh karena itu kita agak hati-hati lah ya, ketika ada ya hadis tapi enggak jelas perawinya, enggak jelas yang meriwayatkan. Jadi oleh karena itu kalau kaitan dengan masalah puasa bulan Rajab ini, memang ya kita katakan adalah dikemukakan sebagai puasa yang sunnah. Artinya tetap artinya disyariatkan puasa di bulan Rajab, karena bulan Rajab ini termasuk Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang mulia, yang terhormat ya. Di dalam hadis dikatakan Ashhurul Hurum itu ada 4 bulan, ada yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab ya. Nah, kata Nabi dalam hadis Abu Dawud, Rasulullah bersabda, sum minal hurum watruk, silahkan Anda puasa di bulan-bulan yang dihormati itu, termasuk bulan Rajab tadi, watruk, dan boleh juga kamu tinggalkan. Dalam arti ya bukan merupakan puasa yang dikuatkan begitu, yang harus dilakukan, akan tapi boleh juga ditinggalkan karena hukumnya ada sunat. Cuma saya tidak setuju dengan orang yang katakanlah berkata puasa di bulan Rajab bid'ah misalnya, tidak boleh dan sebagainya. Kadang-kadang ada yang punya pandangan seperti itu. Ini orang seperti ini kayaknya enggak mengkaji hadis dengan baik. Karena kata-kata sum minal hurum itu silahkan puasa, itu kan fi'il amar ya. Artinya ada anjuran, ada suruhan untuk puasa. Sementara bulan Rajab ini sepakat adalah termasuk Ashhurul Hurum tadi. Ya, cuma memang dengan kata-kata watruk, boleh juga tinggalkan, artinya bukan hal yang wajib untuk kita lakukan. Cuman kalau dikatakan bid'ah, dikatakan tidak boleh, ini jelas tidak benar gitu. Namun saya juga tidak setuju dengan terlalu obral pahala, bahwa orang yang puasa Rajab ya, 1 hari pahalanya seperti ibadah sekian puluh tahun, kalau 2 hari sekian. Itu ternyata hadisnya hadis palsu yang tidak boleh kita yakini, karena di antara tanda ciri hadis-hadis palsu itu adalah amalul yasir wa sawabun jalil. Sementara
ibadahnya hanya sedikit akan tapi pahalanya seabreg-abreg istilahnya. Itu diantara ya tanda. Oleh karena itu tetap kita puasa ya silahkan, itu sangat dianjurkan, tapi masalah pahalanya kita serahkan aja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian karena udah siang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dari awal sampai akhir ada manfaatnya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan doa, Allahumma arhamni bil Quran, Allahumma arhamni bil Quran waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirni minhu ma nasitu alimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan untuk menambah wawasan, karena masih YouTube juga kita produksi, mudah-mudahan dengan adanya tanya jawab agama dari YouTube juga nambah wawasan ilmu kita, bahkan ayat-ayat Quran yang khusus kita baca sehingga tambah adem dan mudah-mudahan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.